Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Jadi di sini bersama kita sudah ada iPhone 14 warna merah yang sudah saya unboxing kemarin di Instagram bersama anak saya. Sebelum kita lanjut, saya mau ajak kalian untuk cek promo Tokopedia X GoPay ke Boots setiap tanggal 1 sampai 12. Dapatkan cashback 90% menggunakan GoPay, kejar diskon GoPay mulai Rp100 dan ada bebas ongkir. Yakin nggak penasaran? Linknya sudah saya masukin di deskripsi. Tapi di sini ada 3 unit lagi iPhone 13. iPhone 13-nya garansi resmi dan ini second ya, punya Akmal Riyadi Store. Jadi kemarin waktu saya unboxing iPhone 14 warna merah ini, ada yang komentar kalau ternyata itu katanya iPhone 13. Nah, jadi di sini saya pengen ngasih tahu kalian gimana cara ngebedain iPhone 13 sama iPhone 14. Untuk iPhone 13, gambar di kardus handphonenya ini adalah bagian belakang handphonenya sesuai dengan warna si handphonenya. Sedangkan iPhone 14, gambar di kardus handphonenya adalah bagian depan dari handphonenya atau gambar display dari handphone tersebut. Tapi di sini kita bisa melihat warna frame dari handphonenya juga satu warna atau sama warnanya dengan handphone yang ada di dalam kardusnya. Pertama kita pengen ngeliat dulu iPhone 13-nya, ini warna Midnight 256GB. Unit yang ini garansinya masih aktif sampai dengan tanggal 4 bulan 11 tahun 2023. Sedangkan untuk battery health-nya dia berada di angka 99%. Karena kata ownernya ini handphonenya jarang banget dipakainya. Kemudian ini juga iPhone 13 256GB, tapi ini yang warna pink. Ini warnanya jarang banget ada di pasaran. Bukan jarang sih, tapi peminatnya lebih banyak ketimbang warna-warna lainnya. Untuk garansinya iPhone 13 pink ini juga masih aktif. Dia aktif sampai dengan tanggal 13 bulan 6 tahun 2023. Untuk baterai health-nya juga masih bagus banget, dia berada di angka 99%. Nah, kalau yang ini iPhone 13-nya juga sama, iPhone 13 warna pink 256GB. Jadi ada dua warna pink dan ada satu warna midnight atau warna hitam. Garansi unit yang ini juga masih aktif, tapi dia aktif sampai dengan 18 Januari tahun 2023. Dan baterai health-nya juga lebih rendah ketimbang dua unit yang sebelumnya. Di sini dia angkanya 95% ya. Karena unit iPhone 13 yang ini sudah saya install Antutu Benchmark sama Geekbench, jadi kita akan pakai handphone yang ini untuk kita bandingkan dengan iPhone 14-nya. Jadi seperti yang saya katakan di awal video tadi, iPhone 14-nya ini sudah pernah saya unboxing di Instagram, jadi udah saya pakai selama beberapa hari. Yang saya suka dari Apple itu adalah attention to detail-nya guys. iPhone 14 warna merah ini sampai gambar di sininya, di kertasnya ini, itu warnanya warna merah. Sampai warna petir di sini juga warna merah juga. Oke, sekarang saatnya kita bandingkan iPhone 13 dengan iPhone 14. Kira-kira apa aja perbedaan dari kedua handphone ini? Hal pertama yang lumayan kelihatan di sini adalah ring kamera iPhone 14 sedikit lebih besar dari ring kamera iPhone 13. Karena ukuran sensor dari iPhone 14 itu sedikit lebih besar ketimbang iPhone 13. Tapi untuk resolusinya sama-sama masih menggunakan resolusi 12 megapiksel. Kemudian kalau kita lihat dengan seksama, logo Apple pada iPhone 14 ini sedikit lebih besar ketimbang dari logo Apple di iPhone 13. Tapi selebihnya iPhone 13 dan iPhone 14 ini masih sama banget. Tombol powernya masih sama, kemudian desain handphonenya juga masih sama. Jadi kalau kita nggak perhatiin secara detail untuk bagian kameranya, kita nggak bisa bedain sama sekali iPhone 13 sama iPhone 14. Sebagai pembuktian, kita coba pasang casing iPhone 13. Ini kita pasang di iPhone 13 dulu. Ini masuk ya. Nah, kemudian kita coba pasang casingnya di iPhone 14. Casingnya masih masuk dan desain handphonenya masih sama persis. Nah, di sini kelihatan ring kamera iPhone 14 lebih besar ketimbang ring kamera iPhone 13. Kedua handphone ini masih menggunakan chip yang sama yaitu Apple A15 Bionic. Tapi iPhone 13 RAM-nya 4GB dan iPhone 14 ini pakai RAM 6GB. Skor benchmark iPhone 13 di angka 11 ribuan dan skor benchmark iPhone 14 di angka 12 ribuan. Jadi perbedaan performa kedua handphone ini masih tipis banget. Kalau dibandingin dengan iPhone 14 Pro, ini juga agak jauh perbedaannya. iPhone 14 Pro bisa berada di angka 15 ribuan skornya. Untuk kamera, iPhone 14 juga ada peningkatan ya, karena dia tadi punya ukuran sensor lebih besar. Otomatis dia bisa mengambil foto dan video di malam hari dengan lebih terang. Jadi selebihnya kedua iPhone ini masih sama banget, displaynya masih sama, baterainya juga hampir sama, cuman beda selisih sekitar 30 mAh. Jadi menurut saya iPhone 14 ini sebenarnya nggak pantas disebut iPhone 14 ya. Menurut saya lebih tepat disebut iPhone 13s.
Jadi mirip-mirip waktu zamannya iPhone 6 ke iPhone 6s, iPhone 10 ke iPhone 10s gitu. Tapi upgrade di S zaman dulu itu juga lebih bagus dari upgrade si iPhone 14 ini, karena prosesornya juga pakai yang terbaru. Sedangkan di iPhone 14, dia masih sama prosesornya dengan iPhone 13. Dan ini emang benar si iPhone 14 ini jauh lebih lambat ketimbang iPhone 14 Pro. Karena kemarin saya udah pernah pakai iPhone 14 Pro dan saya coba render video, edit video di CapCut di iPhone 14 Pro. Terus iPhone 14-nya juga saya coba untuk ngerender video di CapCut. Tapi iPhone 14 punya waktu render itu lebih lama. Jadi dia prosesnya lebih lambat ketimbang iPhone 14 Pro. Jadi apakah iPhone 14 ini layak beli? Ya menurut saya mending kalian beli iPhone 13 aja. Performanya hampir sama, tapi kalian bisa menghemat uang lebih banyak. Apalagi kalau kalian beli second ya handphonenya iPhone 13, jadi nggak usah beli yang baru. Kalian bisa lebih hemat lagi. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa follow Instagram saya di bawah sini dan subscribe di channel ini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.